네가 할 수 있는 건 나도 할 수 있다는 걸 잊지 마. 강지원을 꼭 죽여줘. 뒤는 다 봐. 언제 죽을지 모르니까. 넌 행복해지면 안 되거든. Kali ini Min akan membahas drama Korea yang berjudul Marry My Husband episode 13. Tanpa berlama lagi, mari kita review. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, datangnya ibu Kang Ji-won memang atas suruhan dari Jung Soo-min. Soo-min pun marah-marah karena rencananya pada Kang Ji-won masih gagal. Min-hwan didatangi Yura. Ia diiming-imingi harta untuk melakukan hal yang diinginkan Yura, yaitu membalaskan dendam pada Kang Ji-won. Ji-won memberikan pelajaran pada Min-hwan karena Min-hwan tiba-tiba saja menyerang Ji-won di lift kantor. Di sini, Min-hwan begitu tampak menyeramkan. Ia marah-marah karena menurutnya Ji-won adalah wanita licik yang telah menyelingkuhinya dan sudah tahu jika Yoo Ji-hyuk adalah seorang pewaris perusahaan. Pak Lee kebingungan kenapa Ji-hyuk menyiapkan masa depan Ji-won padahal keduanya sudah putus. Kini Ji-won adalah salah satu pemilik real estate terkaya di Korea tanpa ia tahu sendiri. Ji-hyuk telah meminta bantuan pada Pak Lee untuk mengurus hal ini. Di tempat lain, Min-hwan nampak kesal karena ia baru menyadari jika pria yang kini sedang berbincang dengan Ji-won adalah orang yang sama dengan Kang Ayam Goreng dan Kang Rentenir yang telah menakutinya kala itu. Sebelumnya, Min-hwan telah membuntuti Ji-won, bahkan hingga ke rumahnya. Dan hingga akhirnya, Min-hwan mendatangi Yura yang sedang berlatih tinju. Min-hwan menjajal keberuntungannya, tapi ya seperti yang bisa diduga, ia dibuat KO melawan anak buahnya Yura. Yura terus memberi motivasi balas dendam pada Min-hwan. Jika Ji-won kini memiliki banyak real estate, hingga akhirnya Yura menawari Min-hwan untuk menghilangkan nyawa Ji-won. Maka Min-hwan pun dijanjikan bisa mendapatkan 100 kali lipat uang yang kini dimiliki Ji-won. Ji-won mengingat kembali perkataan teman Ji-hyuk yang terus mengatakan jika Ji-hyuk adalah pria yang baik. Hal itu ia lakukan untuk meluluhkan hati Ji-won yang kini sedang marah pada Ji-hyuk. Ji-won pun kebingungan, ia kalut. Min-hwan berbicara dengan Soo-min. Ia mengatakan sudah tahu jika ayah Soo-min sebenarnya masihlah hidup. Min-hwan dan Soo-min pun mulai merencanakan aksi penghilangan nyawa Ji-won. Mereka berencana akan meraup harta yang dimiliki Ji-won. Soo-min mendatangi ayahnya yang ternyata ayahnya adalah selingkuhan dari ibunya Ji-won. Ia memberikan banyak sekali uang pada orang-orang tua itu. Ji-hyuk mendatangi Yura. Ia meminta untuk tak macam-macam dengannya karena ia pun bisa melakukan hal yang buruk. Setelah itu, ternyata di tempat itu juga ada Min-hwan. Mereka sedang membuat rencana penghilangan nyawa Ji-won. Dan hari yang para penjahat itu tunggu pun tiba. Ji-won pergi ke makam ayahnya. Sedangkan Ji-hyuk diberitahukan mengenai rencana jahat yang sedang berlangsung itu. Ia pun bergegas pergi menyusul Ji-won. Di dalam perjalanannya, Ji-hyuk sudah pasrah karena kini ia bisa kehilangan nyawa kapan saja. Truk yang dikendarai selingkuhan ibu Ji-won melaju kencang menuju mobil Ji-won. Namun tiba-tiba saja mobil Ji-hyuk datang dan terjadilah kecelakaan itu. Hal yang tak terelakkan telah terjadi. Ji-won pun segera membawa Ji-hyuk ke rumah sakit. Ji-won lalu membuka pesan dari Ji-hyuk. Di sana Ji-hyuk mengatakan jika ia juga telah meninggal di tahun 2023 karena sebuah kecelakaan mobil. Tak lama, kakek dan Haeyeon pun datang. Dan operasi Ji-hyuk begitu sungguh sangat lama hingga akhirnya selesai. Namun dokter tak tahu kapan Ji-hyuk akan siuman. Dan tak sengaja Ji-won mendengar percakapan Pak Lee yang sedang memberikan instruksi pada anak buahnya. Pak Lee mengatakan jika ini adalah perbuatan Jung Soo-min. Di hotel, para penjahat berkumpul. Ibu Ji-won yang tak punya hati, ia ikut dalam rencana jahat itu dan bahkan hanya mengkhawatirkan prianya saja. Namun tak lama pria itu datang dengan wajah ketakutan. Soo-min pun bisa langsung menebak jika ayahnya itu pasti gagal lagi. Min-hwan datang, namun ternyata di hotel itu hanya ada Soo-min sendiri. Ia terus membantingkan semua benda yang ada di sana karena ayahnya
ternyata pergi meninggalkannya lagi demi wanita itu, yaitu Ibu Jiwon. Sumin terus mengutuk Jiwon. Ia menyalahkan Jiwon atas semua hal yang terjadi pada hidupnya. Minhwan membuatkan alibi untuk keduanya jika mereka selama ini ada di rumah. Tak lama, Sumin bergegas berlari begitu Jiwon menelponnya. Keduanya pun bertemu. Jiwon sudah tak bisa menahan amarahnya lagi. Awalnya, Sumin berpura-pura tak tahu apapun, bahkan menyalahkan Jiwon atas kegugurannya. Jiwon pun hanya menyeringai. Karena Minhwan itu sebenarnya mandul, ia tak mungkin bisa mendapatkan anak. Jiwon sungguh tak habis pikir dengan semua tindakan Sumin, dan akhirnya tabir pun terbuka. Sumin mengatakan semuanya jika ia sengaja mendekati Jiwon, karena ayah Sumin dan ibu Jiwon telah berselingkuh. Sehingga Sumin kecil pun terpaksa tinggal bersama dengan ibunya yang seorang pemarah, sedangkan ayah sudah tak peduli lagi padanya. Sumin tak ingin Jiwon bahagia juga, karena setelah ditinggal oleh ibunya, Jiwon terlihat baik-baik saja. Ayahnya pun begitu menyayangi Jiwon. Jiwa iri Sumin pun meronta-ronta, namun ternyata Jiwon pun sudah mengetahui fakta itu. Jiwon memang berharap Sumin tak tahu kebenarannya, hingga akhirnya keduanya bisa hidup bahagia. Mendengar semua hal itu, Sumin masih saja menyangkal kebaikan hati Jiwon. Hingga akhirnya Jiwon meminta Sumin untuk menantikan neraka yang lebih kejam akan datang pada Sumin. Jiwon akan memastikan nasibnya akan berpindah pada Jang Sumin. Di tempat lain, atas perintah Yura, kecelakaan Ji Hyuk pun sudah dibereskan. Kasus ditutup. Namun Yura lalu mendatangi Baek Eun-ho. Entah kali ini apa rencananya. Bu Yang shock berat. Ia mendapati suaminya berselingkuh. Kebetulan Pak Lee ada di sana. Ia pun membantu Bu Yang. Dan sambil marah-marah, Pak Lee meminta Bu Yang untuk menguatkan hatinya. Tidak boleh kabur, tapi hadapilah kenyataan. Murkalah pada suaminya yang telah berselingkuh itu. Di rumah sakit, Ji Hyuk masih belum sadarkan diri. Jiwon lalu mendapat pesan dari Bu Yang mengabari jika suaminya ternyata telah berselingkuh. Jiwon terus menangisi kondisi Ji Hyuk dan keajaiban pun terjadi. Selang Jiwon mengungkapkan isi hatinya, Ji Hyuk pun tersadar. Jiwon kini sedikit bisa tenang dan keduanya pun saling mengungkapkan cinta satu sama lain. Dan episode 13 pun berakhir di situ.